Ya. Hatta walau shalla ila ghairil qiblah, bahkan dalam suatu kondisi kalau memaksakan diri untuk menunggu sampai dia sholat kepada selain kiblat. Coba lihat, berapa kewajiban yang gugur? Kewajiban bersuci gugur. Ya, bersuci, berwudu atau tayamum gugur. Kemudian kewajiban yang berikutnya gugur juga, menghadap kiblat. Kalau menunggu orang sampai meluruskan dia ke arah kiblat, gugur. Kemudian pakaian yang harus bersih, badan yang harus bersih dari najis juga gugur. Ya, semuanya gugur. Demi apa? Demi kewajiban waktu sholat yang harus dikerjakan pada waktunya. Jadi ini ingat, duhur dengan asar itu bisa diakhirkan, entar nunggu asar kalau orang sakit. Ya, maghrib ke isya, entar nunggu isya, saya akan jamak. Tapi jangan sampai asar diakhirkan sampai masuk maghrib. Dengan alasan apa? Nunggu orang yang membersihkan najis dan mensucikannya. Ya, itu bukan alasan. Dia harus kerjakan sesuai dengan kemampuannya walaupun masih ada najis di badannya. Dan ini dengan kesepakatan para ulama dalam semua mazhab. Wa man taraka salata tahawunan aw kasalan min ghairi jahdin li wujubiha kafar ala sahih min qaul ulama. Bal huwa shawab. Barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu walaupun alasannya karena malas, bukan karena ingkar. Kalau ingkar sih kerjakan atau tidak kerjakan dia tetap kafir. Tapi ini orang meninggalkan sholat dengan malas-malasan, maka ini dia telah kafir menurut pendapat yang benar dari perkataan ulama. Kenapa? Karena dalil-dalilnya jelas dan begitu gamblang menunjukkan kekafirannya. Ya, kekafirannya. Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Batasan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran itu meninggalkan sholat. Kata ulama, di antaranya Syekhul Islam Qayyim rahimahullah dan lainnya, di sini Rasul mengatakan wal kufri. Ya. Dikasih al. Ya, masjidun dengan al masjidu beda kan? Ya. Nah, ini Rasul katakan al-kufri, Rasul tidak katakan kufrin, itu beda. Kalau kufrin itu kufur tapi tidak sampai mengkafirkan, tidak sampai mengeluarkan daripada keislaman. Tapi kalau al-kufur, ya, itu dia mengeluarkan daripada keislaman. Jadi ngeri. Salat ditinggalkan secara keseluruhan itu bisa membatalkan keislaman. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan salat asar maka amalannya berguguran. Coba bayangkan kalau salat asar saja ditinggalkan, batal amalannya. Apalagi plus duhur, plus maghrib, plus isya, plus subuh, jadi apa? Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, nanti ya, wa yaumal qiyamah yub'atsu ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Sudah tahu kita dalam hadis-hadis yang banyak, dalam sebagian ayat juga menyebutkan bahwasanya umat manusia itu akan dibangkitkan bersama para nabinya. Ya, umat Nabi Nuh bersama Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim bersama Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Umat Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad SAW. Adapun yang orang yang tidak sholat, di dalam sebuah hadis disebutkan dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ya, kita tahulah siapa Fir'aun. Ya kan? Sulit nyari orang kafir setanding dengan Fir'aun. Ya, mungkin paling kafir seluruh dunia. Ya. Nah, ini ternyata orang yang tidak sholat dibangkitkan bersama Fir'aun. Jadi pengikut Fir'aun, pengikut Qarun, pengikut Haman, pengikut Ubay bin pentolan kekafiran sepanjang masa 4. Ya, itu kan ngeri. Kalau cuma sekedar kafir ringan saja nggak sampai dibangkitkan bersama Fir'aun dong. Ya, dibangkitkan bersama Rasulullah SAW. Ya kan? Iya, kalau sekiranya cuma sekedar dosa besar, itu kan masih berhak dapat syafaat. Ini syafaat apa kalau syafaat Fir'aun dapatnya? Syafaat nasallahu ya, naudzubillah. Ya.
Wa yanbaghil isya'a an tarikiha. Makanya para sahabat dikatakan oleh salah seorang tabi'in yang mulia, Abdullah bin Abi Aufa, maka ashabu Rasulullah SAW yauduna syai'an tarqau kufran illa shalah. Tidak ada para sahabat Rasulullah SAW berkeyakinan meninggalkan suatu amalan itu bisa mengkafirkan kecuali salat. Ya. Artinya meninggalkan haji ya mengkafirkan. Tandu itu nggak berasa gitu, nggak terlalu signifikan, ya kan? Kalau tandunya sudah berapa ratus kilo, ya kan? Dibawa oleh 4 orang besar-besar. Ya. Nah, suatu saat mereka istirahat di suatu tempat, ya. Lalu Aisyah ada hajat diam-diam keluar dari sekedupnya, dari tanduknya keluar, ya, buang hajat. Nah, lalu tiba-tiba balik lagi. Setelah itu keluar lagi, gelangnya atau kalungnya ketinggalan. Dia cari ke tempatnya, ya. Pas dia balik, rombongan tentara para sahabat sudah pada pergi. Ya, nggak nyangka kalau ternyata tandu tadi kosong. Ternyata Aisyah ketinggalan. Nah, akhirnya capek cari-cari, ya udah Aisyah ketiduran Aisyah. Dengan harapan ada yang sadar kalau di dalamnya udah nggak ada orangnya. Ya, tahu-tahu sekian lama beliau
Aisyah tertidur, tahu-tahu dia terbangun dengan suara istirja. Innalillahi wa rajiun. Aisyah, ya Aisyah, istri Rasulullah SAW. Satu-satunya yang bawa istri Rasulullah SAW. Innalillah, kaget Aisyah. Langsung ditutup cadarnya lagi. Ya, disebutkan dalam riwayatnya, ketika itu belum disyariatkan itu, jadi sahabat masih kenal ini Aisyah, ini Hafsah, ini dan yang lain-lainnya. Jadi setelah diturunkan hijab ditutup wajah-wajah istri Rasulullah SAW. Kemudian kata Aisyah, itu Sofwan bin Asal sahabatnya, tidak ada, kemudian dia inisiatif ontanya diturunkan. Ontanya diturunkan, Aisyah naik sampai ke Madinah. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Sofwan bin Asal sampai ke Madinah. Ya, lalu ramailah orang munafik. Wah, lihat tuh, istri Rasulullah SAW yang katanya tercinta, yang katanya paling soleha, ternyata dia berzina. Lihat tuh, sama laki-laki lain. Subhanallah. Coba, kalau orang cerdas sedikit saja, dia akan mikir dong. Masa berzina terang-terangan, terus pulang bareng-bareng gitu? Ya. Orang kan, zaman sekarang kan, berarti apa? Dia naik kendaraan sama mobilnya, masa pulang ke rumah bareng gitu, satu komplek tuh bareng, turun dua gitu. Kan dia turun jauh-jauh, rumahnya di BSD, dia turunin di Cilincing. Iya kan, biar gak ketahuan. Ini kan dia turunin di BSD, di komplek dia sama dia. Sekampung ribut kan. Itu siapa? Ya, artinya alangkah dungunya kalau menuduh Aisyah berzina dalam proses seperti itu. Bodoh betul kan? Kalau betul-betul pengen berzina, kan tidak berzina. Makanya sekian lama heboh. Cuman karena memang pola munafik itu, ya, intelijen itu dari zaman dulu sudah ada. Jadi kerjanya intelijen itu apa? Dikasih isu-isu yang sederhana, tapi isunya terus sehingga orang yakin, oh itu benar. Ya, namanya simplikasi. Kasih isu yang simpel, yang gampang. Nggak usah mikir panjang, kan itu nggak laku. Kalau ngasih isu tapi orang suruh mikir dulu, nggak laku. Kasih isu simpel, orang tidak perlu mikir. Ya, yang paling gampang orang bodoh yang nangkepnya. Dan terus dibuat berulang-ulang, semuanya akhirnya terpengaruh. Subhanallah, sampai sebagian sahabat yang cerdas pun terpengaruh. Kenapa? Karena isunya betul-betul seolah-olah iya benar. Sampai Nabi Muhammad SAW pun akhirnya mengatakan apa? Ya Aisyah, kalau memang engkau salah, tobatlah. Waduh, semakin perih hati Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan sampai berapa bulan gitu. Ini ujian buat Aisyah meninggikan derajat beliau. Ya Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Iya kan? Tidak tahu perkara yang gaib. Rasulullah berdoa sama Allah supaya turunkan wahyu. Lama turun wahyu. Ya, Allah membela Aisyah radhiyallahu anha. Thayyibat, thayyibin. Ya, Allah bela Aisyah dalam surat An-Nur. Di sini kok sampai ke situ kita cerita? Siapa? Apa tadi? Apa? Tadi ratingnya sebelah mana tadi? Belok ke kirinya tadi sebelah sampai mana? Dari mana? Gang mana tadi? Siapa yang ingat? Nah, ya. Jadi menuduh sebagian istri Rasulullah SAW berzina itu kafir. Ya, apalagi menuduh Aisyah. Paling parah. Kenapa? Ayat Al-Quran Allah turunkan untuk itu. Subhanallah. Jadi mendustakan Al-Quran. Jadi jangan salah paham. Dari firman Allah SWT, Inna Allah la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni. Allah SWT akan mengampuni. Inna Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah SWT akan mengampuni dosa yang selain syirik. Maksudnya bebas gitu, enggak. Dosa yang selain syirik yang tidak mengkafirkan. Kalau dosa yang selain syirik tapi mengkafirkan, ya juga tidak bisa. Ya, menghina Rasulullah, menghina Allah, ya, meyakini kebenaran dukun dan lain sebagainya, itu membatalkan keislaman. Benci atas syariat Allah SWT, benci, tidak syirik, tapi benci. Nah, artinya ini kita harus pahami, ada hal-hal yang dia sebagai pembatal keislaman selain daripada syirik. Yang penting nggak syirik, belum tentu. Ada di sana perkara-perkara dosa besar yang membatalkan keislaman walaupun bukan syirik. Iya, makanya perlu dipelajari, namanya nawaqidul Islam, pembatal keislaman
yang selain daripada syirik. Ya. Wa yanbaghil isya'atu an tarikiha bitarkiha liutadah hatta yusalla. Maka perlu diperjelas betapa bahayanya dosa orang yang meninggalkannya, dan terus dinasehati sampai dia sholat. Sampai kalau dalam satu kondisi tertentu, wala yang bagi salam alaihi. Ya, dalam kondisi tertentu jangan kasih salam. Kenapa? Kafir. Ulama menyebutkan seperti itu. Ya, sebagai pelajaran. Supaya apa? Supaya dia tobat. Wala ijabatu da'watihi. Kalau dia ngundang, jangan dipenuhi undangannya. Ya. Hatta yatub wa yuqim shalah. Sampai dia tobat. Tujuannya apa? Supaya dia menegakkan sholat lagi. Makanya Allah katakan, wa intabu aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum biddin. Kalau mereka tobat, kemudian sholat, kemudian zakat, itulah saudara kalian seagama. Artinya kalau tobat enggak sholat, belum saudara seagama. Li'anna salata amududdin. Karena sholat itu adalah tiang agama. Bisa dibayangkan bangunan enggak ada tiang. Ya, enggak usah nunggu tsunami, roboh sendiri dia, enggak ada tiang. Ya, enggak ada pondasi. Wal fariq bainal Islam wal kufur. Dia pembeda antara keislaman seseorang dengan kekafiran. Famahma amilal abdul amal, dan betapapun seorang hamba beramal tidak sholat, maka tidak akan manfaat ketika dia tidak sholat. Ya, baik. Kita cukup sampai sini materinya. Barangkali ada pertanyaan. Sebentar. Ya. Kalau ada seseorang muslim, Iya. KTP aja, tapi dia seumur hidup tidak melakukan sholat atau puasa atau bayar zakat, Iya. nah, secara hukum orang ini apakah masih Islam atau tidak? Yang kedua, apakah kalau masih terima warisan, misalkan ada yang meninggal, apakah dia hak menerima warisan? Tidak sholat, sama sekali tidak sholat. Puasa, Sholat 5 waktu juga, sholat Idul Fitri, Idul Adha juga enggak. sholat Jumat, Luar biasa, subhanallah. Top. apakah kita wajib menyolatkan sesama muslim? Enggak, karena kita sudah yakini kafir. Apanya ya? Yang mau disolati. Sholat itu setelah ketika ketahuan ini orang sholat, kita sholati. Dia masih KTP-nya Islam. Ya percuma dong. Ya kan? Sekedar KTP terus kita katakan dia muslim. Kata Nabi, "Man ataka in fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila alaihi." Barang siapa yang mendatangi dukun, membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad SAW. Itu datang dukun. Jadi orang datang ke dukun, percaya sama dukun, haji lah dia setiap tahun, umroh lah dia setiap bulan, setiap hari dia sholat 5 waktu. Kafir. Ya. Apalagi nggak ngapa-ngapain, sholat tidak, puasa tidak, semuanya tidak. Terus mau dikatakan muslim dari sisi apanya? Ya kan? Rukun Islam 5, terus dia nggak ngapa-ngapain, muslim gitu. Enggak. Wala karamah. Makanya kata Sayyidina Umar, la hadda fil Islam liman taraka salah. Tidak berhak seorang untuk mengklaim dirinya sebagai muslim kalau dia tidak sholat. Apalagi yang lain-lainnya plus enggak. Enggak dapat. Enggak. Ya. Ya. Apa nggak ditegakkan kematian hujan dulu, baru kan pelakunya apa perbuatannya itu langsung dikafirkan tanpa melihat itu? Kita kan bicara hukum secara umum. Hukum secara umum. Siapa yang tidak sholat kafir. Siapa yang datang ke dukun kafir. Tapi kan kasus per kasus kita tidak bisa menilai orang-orang tertentu kan. Ya kan? Apa iya tahu persis dia tidak pernah sholat subuh? Mungkin dia sholat subuh. Saya pengen ikhlas. Saya nggak mau sholat ketahuan. Saya jadi sholatnya subuh aja. Ya kan? Kita kan nggak usah tahu sampai kamu tadi malam sholat subuh apa enggak. Ya. Siapa tahu dia datang sholat Jumat, cuma dia paling belakang supaya nggak ketahuan. Atau mungkin bukan di masjidnya, saya nggak mau di masjid kampung, saya mau di kampung sebelah. Kita kan nggak usah tahu sampai dia detail, sampai seperti itunya, nggak tahu. Jadi bedakan antara hukum. Siapa yang tidak sholat kafir, iya. Tapi mungkin dia
orang tertentu itu kan lain lagi, lihat macam-macamnya, kondisinya seperti apa dan meyakinkannya seperti apa gitu. Beda kan? Ya. Benar, ada larangan sholat sambil menggunakan masker. Ada hadisnya, Rasulullah SAW naha anis sholati mutarattiman. Ya, Rasulullah SAW melarang seorang itu sholat menutup mukanya atau menutup hidungnya atau menutup mulutnya, kecuali mungkin karena kondisi tertentu seperti misalnya dia batuk pilek parah gitu, ya kan? Kalau dia batuk-batuk nanti terus pilek juga lumayan juga kan, nanti orang setelahnya sujud di tempat dia punya menghirup kan, nanti kan biasanya setelah sholat wajib kita pindahan, ya udah ikhlasin saja itu, ya kan, virus-virus yang barusan. Nah, yang seperti kondisi seperti ini nggak apa-apa. Atau kalau nggak sanggup, kalau berat sholat berjamaah, sholat di rumah. Sholat di rumah. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin karena suhu terlalu dingin ekstrim, suhu minus 12 derajat misalnya. Ya, sebagian tempat itu kan hidung sampai perih. Bisa copot itu hidung. Saking perihnya. Nah, ini kadang-kadang kalau kondisi terlalu ekstrim seperti itu sebagai pengecualian. Jadi hukumnya makruh, hukumnya kalau tidak ada alasan. Ya, atau cuma takut kotor, itu makruh. Baik. Ya. Nggak apa-apa, tapi dominannya minta pahala. Sama seperti haji, itu nggak apa-apa sekalian dagang. Ya, sekalian dagang. Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, wala junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi ketika haji itu nggak masalah kita bawa dagangan. Ada yang asalnya dari Kalimantan dia bawa permata, ada yang asal dari ini dia bawa gaharu, ada macam-macam. Ya kan? Ada yang, nah ini boleh, tapi jangan 99% niatnya untuk itu. Itu sambilnya aja. Sambilan, intinya dia pengen ibadah. Ada ya alhamdulillah, nggak ada masalah. Nah, termasuk ketika seorang itu sholat, ya sebenarnya seluruh jenis ketakwaan itu akan mendatangkan rezeki, bukan cuma sholat. Kita sedekah mendatangkan rezeki, kita puasa melancarkan rezeki, ya kita silaturahim mendatangkan, semua ibadah itu mendatangkan rezeki, ya. Tapi jangan itu yang difokus. Ya. Allah katakan mangkan yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang fokusnya cuma pengen dunia, kami kasih, kata Allah. Ya. Tapi kalau fokusnya cuma dunia, kami kasih, nanti di akhirat nggak dapat, rugi kan? Rugi. Cari akhirat, dunia pasti dapat. Ya, niatkan. Jadi ketika kita beribadah, niatkan akhirat itu otomatis. Ya kan? Nggak usah diniatkan secara khusus. Kita niat sholat duha, nggak usah niatin supaya dapat rezeki lancar. Itu secara otomatis. Nggak usah niat Allah kasih untuk itu. Kita puasa, nggak usah plus niat supaya nanti Allah kasih. Sedekah, niatin pahala Allah kasih. Ya, itu jelas. Hadis-hadisnya banyak, ayat-ayatnya banyak. Situ. Jadi secara otomatis itu. Silaturahim, anak niatin kan ada silaturahim itu melancarkan rezeki. Anak niat cuman itu. Kan rugi kita. Kita niatkan untuk pahala Allah, otomatis dikasih. Ya udah, ngapain sibuk-sibuk mikirin itu? Paham ya? Ya. Ada lagi? Ya. Ukuran lalai sholat itu berapa ya? Kenapa? Ukuran lalai sholat itu ya. Yang di dalam Al-Ma'un itu. Ya, wailul musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Sahu yang paling parahnya itu yang melalaikan waktu. Ya, artinya sholat asar sudah maghrib. Ya, sholat asar sudah sudah maghrib. Sholat subuh sudah terbit matahari, itu lalai namanya. Itu yang paling parah. Melalaikan sholat. Kemudian termasuk melalaikan termasuk rukun-rukunnya.
Ya, rukun-rukunnya misalnya tidak tumak nina dalam sholat. Sholatnya ekspres banget. Sholatnya ngebut sekali. Ya. Padahal kalau makan butuh 1,5 jam. Ya. Kalau ngobrol 2,5 jam, sholat 1,5 menit. Ya. Luar biasa kan? Kayak ada proyek 1 triliun setelah ini. Ya kan? Subhanallah. Padahal yang namanya tumanina itu rukun. Nah, itu yang paling fatal. Melalaikan sholat yang paling fatal. Artinya meninggalkan kewajiban sampai kewajiban sholat ditinggalkan, kewajiban tumanina ditinggalkan, berdiri sempurna ditinggalkan, itu batal. Nah, ada yang lalai kaitannya dengan masalah khusyuk. Ketika di dalam sholat mikirnya macam-macam. Ini termasuk lalai, tapi tidak sampai membatalkan. Ya, tidak sampai membatalkan. Seperti itu. Jelas? Ya. Kalau punya anak terus dia kan punya cita-cita Iya. tentang A, B, C nanti. Ya. Terus mengarahkan anak biar cita-citanya itu dijalaninya atau dilakukannya karena Allah tuh bagaimana memastikan? Jangan cita-citanya nggak jadi ustadz, misalnya profesi yang lain lah gitu. Iya, iya. Iya. Jadi memastikan bagaimana biar semua cita-cita itu dikerjakannya karena Allah gitu. Iya. Pertanyaannya bagus. Bagaimana mengarahkan supaya semua profesi itu di jalan Allah SWT karena Allah SWT? Yang pertama, harus ditanamkan sedari dini, bahwa yang ditanamkan itu sedari dini, kita ini siapa? Ya. Dan kenapa Allah ciptakan kita? Itu. Kita ini siapa dan untuk apa Allah ciptakan kita? Ya kan? Terus ditanamkan terus. Kenapa kita sholat? Kenapa kita beribadah? Kenapa kita zakat? Kenapa kita haji? Kenapa kita tidak boleh bermaksiat? Terus sampai terbentuk, itu namanya takwa. Nah, ketika takwa sudah terbentuk, maka dimanapun dia berada dia akan bertakwa. Sehingga apa? Sehingga kerjaannya juga dia bertakwa. Yang halal dia kerjakan, kalau yang haram dia tinggalkan. Itu sudah takwa namanya. Ya. Kemudian ketika dia bekerja hal yang halal, ya, memenuhi kewajiban Allah SWT, itu juga pahala. Ya. Dan selalu jadi ditanamkan sedari dini, dia harus dikenalkan dengan Allah SWT, dikenalkan dengan Allah. Kenalkan dengan Allah, baru dikenalkan tentang diri, hakikatnya siapa nih sebagai manusia. Ngapain sih? Ya, bahwasanya kita ditugaskan di dunia ini untuk bertakwa kepada Allah SWT. Allah ciptakan kita bukan untuk hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, tapi mengarahkannya kepada konsep ketakwaan. Suruh kenal Allah semua. Allah itu seperti apa? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, terus dikenalkan. Ya. Sampai seolah-olah sampai suatu titik dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Ketika itu pun tidak sanggup, dia yakin Allah selalu melihat dia dimanapun dia berada. Itu. Ya. Ada lagi? Ya. Alhamdulillah. Pembahasan yang tadi kan ada beberapa poin-poin yang berguguran menjaga waktu sholat, Ya. taharah, kemudian Ya. hadis. Ya. Untuk bentuk aurat itu gimana? Termasuk. Untuk pendulu. Iya. Walaupun telanjang bulat. Misalnya kondisi yang ekstrim, aurat tersingkap, tidak ada yang bisa menutupnya. Ya, kalau dipaksakan untuk nunggu orang menutup aurat kita, waktunya habis, maka sholatlah walaupun tidak menutup aurat. Jadi semua kewajiban itu gugur kalau harus berseberangan dengan sholat. Jelas ya? Ya. Ada lagi? Ya. Ya. Itu bikin panitia ambil Ya. satu daerah yang warganya itu banyak yang menengah ke bawah. Ya. Jadi sudah dapat satu kantong misalkan, Ya. dan panitia masjid itu setelah diambil itu dapat jatah ambil satu karung beras itu. Pembagiannya itu sebenarnya bagaimana? Apakah boleh ambil itu dapat banyak, ambil sendiri berkecukupan? Iya, iya. Sedangkan warisanya banyak yang. Iya.
Ya, yang benar itu kan hadisnya berbunyi tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Jadi hikmah disyariatkannya zakat fitrah. Zakat fitrah beda dengan zakat mal. Banyak perbedaannya. Kalau zakat mal harus pakai nisab dan lain sebagainya, harus pakai haul. Kalau zakat fitrah tidak sampai seperti itu. Targetnya pun kata Nabi, dia hikmahnya tuhratan lis-shaimin, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Barangkali ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di bulan Ramadan, macam-macam kan? Mungkin nonton hal yang nggak jelas, ngobrol yang nggak jelas, melihat ke hal yang nggak jelas dan lain sebagainya. Ini kan lahu warrafas, dan disucikan salah satunya dengan zakat fitrah. Ya. Kemudian hikmah yang kedua, untuk material masakin, untuk kasih makan orang-orang miskin. Dan itu memang lebih pas secara logika. Selain pas secara dalil, lebih pas secara logika. Orang kaya butuh apa dia dengan sekarung 2 karung beras, ya kan? Bawa pulangnya aja lebih berat daripada itu. Mikirinnya kan? Mikirin aja udah pusing, dia ngapain 2 karung beras bawa pulang ke rumah. Ya, saya bisa bawa 2 truk kalau saya mau. Misalnya. Nah, seperti ini masa amilin padahal mereka berkecukupan dapat 1 karung, sementara orang yang betul-betul membutuhkan cuma dapat sekantong. Kan kesian banget. Tragis itu. Nah, ini tidak. Jadi betul-betul harus dicari fokus orang-orang miskin. Ya. Amilin kalau betul-betul amilinnya juga kekurangan, kasih. Tapi kalau berkecukupan, dia cuma sekedar kasih, ya sekedar koordinator dan lain sebagainya, ya dia tidak usah ambil. Masa sih masih pengen mau ambil yang segitu-gitunya, padahal berkecukupan, bakhil banget jadi orang. Ya. Nah, orang-orang miskin yang jadi target, fakir miskin. Jadi nggak ke gorimin, nggak ke, ya kan 8 asnaf itu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaihi wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin fi sabilillah ibn sabil. Ini kan konteksnya zakat mal, bukan zakat apa? Bukan zakat fitrah. Bukan zakat fitrah. Ya, kalau zakat mal itu kan boleh dikasihkan kepada 1 orang. Ya, kan ngenes banget. Kalau begitu berarti boleh dikasihkan ke amil saja, masyarakat nggak dapat. Boleh dong? Kan nggak layak sama sekali. Secara dalil tidak pas dan secara logika nalar juga nggak nyambung. Ya, targetnya apa? Ya Allah, cuman 3 kilo paling ya. 3 kilo kita kasih, atau 3 liter kita kasih, 2,5 kilo kita kasih. Ya kan tidak terlalu signifikan lah untuk orang yang berkecukupan. Untuk orang yang miskin sangat berharga. Selama ini mereka pernah jadi miskin nggak? Cari makan dari sampah. Ya, sekali ini dia dapat beras bagus gitu. Ya kan? Tadinya dia cuman malu-malu dia cari dari sampah. Sangat berarti bagi dia cuma 2,5 kilo. Tapi orang yang kaya, ya ini tidak ada manfaatnya sebenarnya. Seperti itu. Jelas ya? Ada lagi barangkali? Ya. Kalau misalnya dia tadi misalnya dia nggak bisa ngadep kiblat nih, terus kan kalau nunggu orang waktunya habis, dia sholat aja tuh. Terus pas tiba-tiba orang datang tuh, bisa digeser nih, itu diulang lagi apa nggak sholat? Tergantung dia prediksi dia kedatangan orang tuh berapa persen. Kalau misalnya dia udah sholat duluan ya. Ya maksudnya kan kita bisa prediksi. Prediksi itu kan bisa, ini kemungkinan besar nggak bakalan datang orang, ya kan? Dia sudah, ya dia sholat. Ketika datang orang lain pada waktunya, tetap dia nggak usah dikodok. Kecuali dia yakin bakalan banyak datang, cuman dia malas aja, karena pengen sholat deket. Nah ini wajib, jadi diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, 4 rakaat setelah Isya sebanding dengan semisal 4 rakaat tersebut pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Enggak. Bukan Bukhari Muslim. Enggak setiap hadis terus Bukhari Muslim gitu, enggak. Tidak. Hadis yang di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, setelah Isya itu cuma 2 rakaat. Hadis yang 4 rakaat setelah Isya itu di luar Bukhari Muslim.
di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau Bukhari Muslim, ulama sepakat dong sahih dia, ya kan? Semua hadis yang kalau dikatakan hadis Bukhari Muslim, berarti Imam Bukhari dan Muslim yang mengeluarkan dalam kitab sahihnya. Dan hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim itu pasti sahih. Pasti sahih. Nah, ini ulama tidak sepakat kesahihannya. Hadis yang disebutkan ini tidak sepakat. Hadis yang di Sahih Bukhari, Sahih Muslim setelah Isya itu 2 rakaat. Nah, lalu ada hadis yang seperti ini. Nah, ini ulama berselisih paham. Ya, berselisih paham tentang kesahihannya. Sebagian mengatakan itu hadis yang mungkar, sebagian mengatakan cuma hasan. Ya. Ya, seperti itu. Kalau mau dilakukan tapi jangan berkeyakinan yang seperti ini. Kalau mau lakukan saja, boleh-boleh. Kalau ditanya, jadi itu pemasaran yang pertama. Hadisnya itu lebih dekat ke dhaif. Ya. Terus pemasaran yang kedua, boleh nggak dilakukan? Ini pemasaran yang lain. Boleh nggak dilakukan? Boleh saja. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Karena dia bukan waktu yang terlarang. Selama bukan waktu yang terlarang, boleh. Ya, 2 rakaat 2 rakaat sebelum maghrib, boleh, nggak ada waktu yang terlarang. 2 rakaat sebelum isya, boleh, karena 2 rakaat setelah ba'diyah zuhur, boleh, bukan waktu yang terlarang. Nah, yang sholat kata ulama, makanya sholat apa itu? Maka sebagai ulama mengatakan 2 rakaat tambahan setelah 2 rakaat ba'diyah isya itu bagian daripada sholat sunnah mutlaqah. Ya, sholat sunnah yang rawatib itu ada riwayat yang mengatakan 10, ada riwayat yang mengatakan 12. Nah, itu yang jelas di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun ini bukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, mau diamalkan silakan. Ya, kenapa? Karena bukan waktu yang terlarang. Dia bagian daripada sholat sunnah mutlaqah. Baik, ya. Kalau ini Ustaz musafir. Iya. Kalau kita baru sampai di tempat tujuan, mungkin kita akan menginap di sana 1 atau 2 hari. Iya. Apakah kita akan sholat berjamaah dengan yang mukim atau kita masih sholat sendiri? Iya. Kalau tidak memberatkan, kita sholat berjamaah. Nggak capek gitu misalnya kan, sholat aja. Apalagi ternyata masjidnya sebelah hotel gitu. Atau masjidnya di hotel malah. Ya, kalau kita ikut aja berjamaah. Kecuali kalau masjidnya jauh, kita capek, baru sampai, baru tiba, ya kita sholat di hotel. Ya, seperti itu. Kan rukhsah. Ya, rukhsah itu kan kalau ada unsur memberatkan. Nah, kalau ada unsur memberatkan ketika di tengah jalan itu kan memberatkan. Masa setiap jalan harus stop. Sementara kita harus jalannya cepat. Nah, itu agak memberatkan. Ada masyaqqah di situ. Boleh kita sholat dimanapun kita berada, tapi kalau tidak memberatkan, maka seyogianya kita datang ke masjid. Ya, selama nggak jauh lah, 10-20 langkah sudah sampai, kita sholat. Ya, lebih bagus. Ya, sama seperti Allah SWT berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ketika puasa, kita safar atau ketika kita sakit. Ketika kita sakit, ya kan? Apa kata Allah? Kalau sakit kemudian batal, lalu kita qadha di hari yang lain. Kata ulama, sakit kan nggak sembarang sakit. Apa semua sakit? Ya, pilek dikit sakit, ya kan? Panu sakit, ya kan? Nggak seperti itu. Paling nggak ada unsur ya agak lebih berat lah. Memang semua orang puasa berat, nggak ada yang nggak berat, tapi agak lebih berat daripada biasanya. Ya, daripada biasanya. Jelas? Waduh, panjang betul nih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat jika ada seorang yang berbagi ilmu agama melalui sosial media sedangkan orang tersebut bukan dai, ulama, ustadz dan sebagainya? Seorang itu hanya orang biasa yang berhijrah dan tujuan dia sharing ilmu di sosmed. Ya, karena dia sadar orang miskin sosmednya jauh dari agama dan dia merasa sedih karena orang-orang tersebut sudah menyia-nyiakan waktu selama di dunia. Dan seorang itu mendapat ilmu agama untuk di-sharing, dia dapatkan dari datang ke kajian-kajian, datang ke majelis ilmu, dan kadang dari link internet, dan link tersebut insya Allah sesuai syariat Islam. Terima kasih. Nggak apa-apa. Kata Rasulullah, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Ya, itu sudah 2, 3, alhamdulillah. Ya. Asal betul yakin itu ayat. Nah, jangan sampai dikira itu ayat ternyata itu mantra. Seperti kemarin itu.
Ya, kemarin itu banyak, di awal masuk bulan Rajab itu barang siapa menyampaikan besok bulan Rajab maka dia dapat pahala seperti 1000 tahun Lailatul Qadar. Nah, ini mantra itu. Kenapa? Karena tidak ada hadis, tidak boleh sembarangan. Jadi harus betul-betul yakin itu adalah ayat, itu adalah hadis. Kenapa? Kalau tidak, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala alayya malam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berkata atas namaku yang tidak pernah aku ucapkan, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Nah, jadi hati-hati. Perlu hati-hati juga. Enggak terlarang, yang penting hati-hati. Kita yakin betul, cek and recheck ini betul-betul hadis Nabi atau ayat. Kalau ayat kan gampang ngeceknya, tinggal lihat, ya kan? Di itu, oh, ini ayat betul ada. Atau hadis. Yakinkan itu betul-betul hadis. Jangan kata Nabi, padahal itu Nabi tidak pernah mengajarkan. Tidak hadis sahih, tidak dhaif. Enggak ada narasumbernya. Hadis yang kita sebutkan tadi. Tidak ada, hati-hati. Hadis dhaif aja kata ulama boleh disampaikan tapi harus dijelaskan dhaifnya kenapa. Ya. Apalagi hadis yang bukan hadis sama sekali. Banyak sekali kan. Nah, itu harus hati-hati. Paling tidak ngerti itu bukan hadis atau hadis yang dhaif seperti itu. Baik. Ya, kita cukang sampai sini billahi taufiq. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.